Terima kasih atas kesediaannya, waktunya, panjenengan semuanya. Hari ini ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak angkatan yang ke-9 agar berbagi praktik baik kepada rekan sejawat yang ada di sekolahan, yaitu terkait diseminasi budaya positif SDN di nomor 2. Apa saja diseminasi atau sosialisasi ini, terkait dengan apa saja nanti akan kita pelajari bersama-sama di sini. Di sini saya bukan menggurui panjenengan, bukan berarti saya berdiri di depan sini di depan panjenengan semuanya saya lebih baik, tidak, hanya berbagi praktik baik saja agar apa dari aksi nyata ini semuanya bisa melaksanakan hingga tujuannya bisa tercapai secara maksimal. Itu saja, ya. Kita berbagi belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar sama dengan panjenengan semuanya. Bukan berarti saya di sini lebih baik dari panjenengan semuanya, bukan. Hanya saja mana yang punya praktek baik, hal positif, mari kita keluarkan bersama-sama. Makan ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini terkait dengan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang sangat menarik sekali. Budaya positif ini di mana-mana di sekolah-sekolah ini sudah mengangkat semuanya tema ini, budaya positif ini, karena kegiatannya sangat berdampak khususnya untuk anak-anak. Karena di kurikulum merdeka ini, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita istilahnya mengedepankan keberpihakan kepada anak. Jadi menggambar kepada anak hanya anak-anak dan anak. Jadi kepentingan yang utama di sekolah adalah untuk kepentingan anak, begitu walaupun kurikulum merdeka, ya. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang paradigmanya sudah berubah, mengalami perubahan, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang sebelumnya tadi sudah, ya, masih tetap, oke. Ya, itu ya 6 dimensinya, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, inovatif, ya. Ini dari 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang harus kita implementasikan ke sekolah
dan bisa diterapkan oleh anak-anak semuanya. Begitu maksudnya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan anak. Bagaimana kebutuhan anak itu? Jelas sekali satu kelas itu tidak sama setiap anak kemampuannya, ya. Jadi yang dimaksud terdiferensiasi itu sesuai kebutuhan siswa. Maksudnya sesuai kebutuhan siswa. Bila ada anak, misalnya kita kategorikan anak tidak bisa apa-apa, ya. Misalnya baca tidak bisa, ada yang bisa baca tapi literasinya kurang. Jadi memaknai suatu pertanyaan itu dia tidak bisa, apa sih maksudnya. Dan ada yang sudah literasinya lancar, jadi membaca lancar, memaknainya lancar sehingga bisa menjawab dengan tepat. Nah, kita kategorikan dalam 3 tipe itu. Nah, yang dimaksud dengan terdiferensiasi itu, jadi di Purmer dikatakan bahwa tidak ada anak yang tidak naik kelas itu dimaksudkan karena kita sebagai pendidik melayani anak itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dulu kita tahunya, ya, KKM ini dijukin, materi ini kode, pertanyaan ini kode. Atau nggih, pulang usia nomornya ngoten. Yang sekarang tidak. Materinya apa? Itu diturunkan. Jadi KKM tetap. KKM semua anak dari mulai inklusi sampai yang normal biasa itu tetap 75. Okay. Tetapi dari anak yang tidak bisa baca itu tadi, misalnya kita belajar tentang lingkaran, ya. Nah, ini untuk anak yang sudah lancar kita suruh baca sendiri, suruh memaknai sendiri dan suruh menjawab sendiri. Karena dia sudah bisa, berarti sudah mandiri, ya. Nah, kita melayani untuk anak yang kategori tengah tadi bisa membaca, hanya saja literasinya tidak bisa. Nah, ini tugas kita menerangkan ke anak itu. Suruh baca dulu, setelah itu ngene lho maksudnya, begini loh maksudnya. Nah, ketika anak sudah tahu apa yang dimaksud, dia bisa menjawab. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa baca sama sekali tadi? Misalnya kita begini, keliling lingkaran, ya. Nah, kita langsung menerangkannya, disuruh moco ya nggak bisa karena nggak bisa baca. Nah, kita buat aja lingkaran. Kilo lingkaran, duk. Nah, keliling lingkaran ini hitungin, duk. Dari titik ini melaku 5 pinggir yang titik iki dihitung. Nah, itu loh namanya keliling. Nah, yang dinamakan terdiferensiasi itu seperti itu, Bapak Ibu, sesuai kebutuhan siswa. Maka dari itu dikatakan bahwa Purmer semua anak naik kelas karena pendidik mengajarnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Itu maksudnya, ya. Ya, betul. Disiplin positif. Ini yang saya pelajari di disiplin positif pada modul 1.4. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, gitu. Jarane disiplin ini jarane gak penak. Gak penak dipaksa karena dipaksa patuh, gitu. Terus yang kedua, ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berperilaku mengacu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, berani, percaya diri, gitu, ya. Memiliki motivasi intrinsik. Yang dimaksudkan disiplin ini kita membudayakan budaya positif sehari-hari, termasuk pembiasaan kita sehari-hari, Bapak Ibu, Asmaul Husna, anak-anak buah apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, berdoa, itu pembiasaan. Nah,
itu agar anak-anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri tanpa kita paksa. Jadi mereka sudah sadar dengan sendirinya. Oh, iki wayahe ngejani. Oh, ngejani PR iki ndek omah. Oh, dan sekarang waktunya berangkat gitu dan seterusnya. Bukan ekstrinsik, bukan yang kita dorong dari luar, maksudnya ekstrinsik. Terus yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah ini Bapak Ibu, saya jadi tahu banyak setelah di pendidikan guru penggerak ini, bahwa ternyata suatu reward atau penghargaan itu adalah bentuk hukuman juga yang terselipkan, yang ada dampaknya ternyata. Jadi dianjurkan untuk kurikulum kita itu tidak ada reward, tidak ada penghargaan, tidak ada ujian. Jadi paruh maringi hadiah Bapak Ibu. Yang saya pelajari seperti itu. Karena kenapa? Katanya begini. Kalau anak dikasih penghargaan misalnya, dia selalu baik dalam, misalnya ada 2 kegiatan dia terus bagus, ya bagus, kita kasih hadiah. Itu dia seperti apa? Tergantung. Jadi tergantung. Terus jadi dia melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan suatu penghargaan. Nah, ketika tidak ada penghargaannya, dia tidak terlihat, dia akan kecewa yang kemudian justru akan memundurkan. Dia jadi malas untuk berprestasi kembali, begitu. Okay. Agar jadinya budaya positif itu diterapkan agar muncul dengan sendirinya dalam diri anak, maksudnya tanpa diiming-imingi oleh dia, oleh sokongan, ancaman dan hukuman, maksudnya seperti itu. Nah, memang kita diajak, apalagi anak kecil kan sulit ya tanpa iming-imingnya. Kadang ngajak diiming-imingi mawon, kadang boten turun ya, kan maju kepada mau, lah aku jajan soto dhewe. Oh, tangge komen gak ini begitu. Itu yang masih jadi pertanyaan besar dalam diri saya, karena saya sering begitu kalau ada anak yang berprestasi dibarengi ngopo, maksudnya ben seneng, ben termotivasi dan semangat melakukan lagi, maksudnya begitu. Ya, langsung hati. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama bertahan hidup, sudah jelas ya, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan, maksudnya berkuasa, ya. Terus kebebasan bebas melakukan yang ingin dia inginkan, ya. Terus kesenangan ya, tertawa, bahagia bersama teman-temannya, itu adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia, tak terkecuali juga anak-anak didik kita, begitu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi seseorang itu bermacam-macam untuk melakukan sesuatu. Contoh, misal diri kita sendiri saja, anak-anak yang datang ke sini itu kan berbagai macam motivasi, ya. Motivasinya bermacam-macam. Tidak semua anak datang ke sini itu untuk belajar, tidak, Bapak Ibu. Hanya untuk timbang dikongkon nek omah enek ya. Nek ngomong dikongkon ngomong Bu, sekolah yang mending enten. Terus di sini yang saya pelajari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, yaitu dari bapak ibu guru semuanya, dari warga sekolah. Jadi dia berperilaku baik hanya karena ben ora dihukum, begitu ya. Jadi ambil namanya begitu ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sudah sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, yang ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Biasanya kalau sudah timbul dari dalam dirinya sadar, motivasinya sudah sadar, ini walaupun terjadi apapun, ya bangga dia akan seperti itu, melakukan kebaikan gitu ya. Nah, ini yang maksudnya yang akan ingin kita munculkan dalam diri anak-anak, yaitu muncul secara intrinsik dari dalam dirinya masing-masing tanpa suatu hukuman ataupun ancaman ya. Yuk lanjut konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya ini mendisiplinkan anak tetapi dengan cara yang keliru, maksudnya begitu, dengan identitas gagal, yaitu berupa hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman itu juga identitas gagal, penghargaan yang selama ini kita lakukan itu katanya juga dikatakan identitas gagal. Hukuman berupa apa saja? Menyakitkan, bisa omongan ya, bisa suatu hukuman berlari atau lain sebagainya, hukuman fisik ya. Yang dirasakan siswa tidak nyaman, yaitu murid takut, memaksa, murid menyembunyikan, dan akhirnya jika takut murid akan menyembunyikan kesalahannya dan tidak berani untuk mengutarakan kepada bapak guru ya. Terus murid menjadi rendah diri karena diketahui. 2, 3. Selamat pagi Mas Dio. Apa kabar hari ini? Tahukah Mbak Billy kenapa Mbak Billy hari ini? Kira-kira tahu nggak Mas Dio kenapa Mbak Billy? Apa Mas Dio? Padahal keyakinan yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang dilakukan Mas Dio? Tidak memakai upacara harusnya hari Senin memakai. Bagaimana perasaan Mbak Billy? Bagaimana perasaan Mas Dio hari ini? Kalau merasa bersalah, setelahnya memperbaiki. Tidak apa-apa Mas Dio. Maukah Mbak Billy memperbaiki diri? Dengan cara apa Mbak Billy? Asalkan setelah akan memperbaiki kembali. Mas Dio maukah memperbaiki diri? Dengan cara apa Mas Dio? Sering depan, tidak mengulanginya lagi. Terus setelah memperbaiki diri, Mas Dio akan memperbaiki diri dengan cara dan Islam. Baiklah, terima kasih Mbak Billy. Mbak Billy bisa kembali ke kelasnya. Akan mengulangi seperti hari. Selamat pagi Mbak Billy. Terima kasih Mas Dio. Apa kabar Mas Dio bisa kembali ke kelasnya? Tahukah Mbak Billy kenapa Mbak Billy hari ini? Perkenalkan nama saya Billy. Saya senang hari ini tidak dihukum sama Bu Anis. Saya hanya didampingi untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu Anis. Saya hanya didampingi untuk memperbaiki diri. Saya senang hari ini tidak dihukum sama Bu Anis.